Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang kehamilan prematur, yaitu kehamilan pada usia persalinan yang terjadi di usia di bawah 37 minggu. Nah, yuk kita diskusikan masalah kehamilan preterm ini bersama saya. Kehamilan kurang bulan disebut juga prematur atau preterm adalah kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Bayi prematur ini memiliki tingkat kesehatan yang rendah ya dan memerlukan perawatan yang khusus ya. Berdasarkan kriterianya ada 3 jenis ya bayi prematur. Ada yang kehamilannya memang prematur moderate ya, 32 sampai 37 minggu. Ada yang bayi yang sangat prematur di usia kehamilan lahirnya 28 sampai 32 minggu. Ada yang bayi prematur yang ekstrim ya, di bawah dari 28 minggu atau di bawah 7 bulan. Nah, resikonya bagaimana kehamilan dengan bayi prematur? Resiko kesehatan pada bayi prematur ini mengalami masalah kesehatan yang agak sulit, misalnya kesulitan bernafas, ya, kesulitan menyusui, dan masalah sistem pencernaan bayi karena belum sempurnanya terbentuk organogenesis bayi sampai cukup bulan tersebut. Komplikasi kelahiran prematur dalam jangka panjangnya, nanti bayi prematur ini bisa mengalami gangguan kelumpuhan pada otak ya, masalah konsentrasi belajarnya berkurang, masalah penglihatan yang kurang sempurna, masalah pendengaran, dan masalah perilaku yang kurang baik dibandingkan bayi yang lahir cukup bulan atau aterem. Nah, untuk bayi-bayi yang seperti ini, yang kelahiran prematur ini biasanya mempunyai perawatan khusus ya, memerlukan perawatan di yang namanya NICU ya, Neonatal Intensive Care Unit. Jadi perawatan khusus bayi-bayi dengan berat badan bayi terendah BPLR yang belum cukup bulan, dan angka kematiannya juga cukup tinggi ya, yang merupakan penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah yang prematur ini. Penyebab kehamilan yang kurang bulan ini biasanya terjadi karena satu, misalnya riwayat kehamilan sebelumnya pernah juga lahir prematur, jadi yang berikutnya kehamilannya lahir prematur. Yang kedua, terjadinya infeksi ya, infeksi pada sistem reproduksi atau saluran kemih ibu ya, dan masalah kesehatan ibu, misalnya kondisi kesehatan ibu seperti tekanan darah tinggi ya, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan penyakit lainnya yang bisa menyebabkan kelahiran bayi belum cukup bulan. Gaya hidup seperti merokok, ya, mengkonsumsi alkohol, dan obat-obat teralang ini juga bisa menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. Yang berikutnya adalah stres. Stres pada kehamilan juga memicu adanya persalinan prematur tersebut. Sekarang bagaimana sih cara mencegah supaya tidak terjadinya kelahiran prematur? Nah, pertama, konsultasikan secara rutin kepada tenaga kesehatan, kepada dokter,
bagaimana supaya tidak terjadi persalinan sebelum waktunya. Nah, kemudian ibunda harus pola hidup sehat, pola makan yang sehat, menghindari merokok dan alkohol, serta mengelola stres yang baik, jangan menggunakan narkoba ya, pencegahan infeksi. Setelah ada kelainan pada sistem reproduksi dan saluran kemih itu, bunda harus segera diobati, konsultasi dengan dokter untuk mendapat pengobatan yang cukup adekuat. Dan pencegahan komplikasi ya, pengobatan dan pengendalian kondisi kesehatan bunda segera ditata laksana sehingga tidak terjadi persalinan prematur. Ya, jadi demikian bunda ya. Kalau bayi-bayi yang lahir prematur itu akan lebih sulit dalam perawatannya karena membutuhkan ruangan khusus seperti NICU dan pengaturan suhu yang baik, ASI-nya juga harus masuk, dan pemeriksaan rutin terhadap bayi prematur itu harus dilakukan oleh dokter spesialis anak yang sudah mumpuni untuk mengatasi atau mengobati bayi-bayi yang lahir belum cukup bulan dengan berat badan lahir rendah. Ya, demikian bunda info tentang persalinan prematur. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu bunda. Semoga bisa berjumpa lagi pada episode berikutnya. Salam sehat selalu. Dah.